Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mareta Putri dengan nomor induk mahasiswa E77219041. Saya adalah mahasiswa jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ajaran tasawuf oleh para tokoh Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh Islam yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia yang sangat kuat. Wali Songo berasal dari kata wali dan songo. Wali artinya orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah 9. Jadi, Wali Songo adalah 9 wali. 9 wali tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Syekh Maulana Malik Ibrahim As-Samarqandi yang lahir di Samarkandi, Asia Tengah pada paruh pertama abad ke-14 Masehi. Di sini ada beberapa versi. Di antaranya, ada yang berpendapat bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini berasal dari daerah Maghrib, yaitu nama suatu tempat di Afrika Utara. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Sunan Gresik ini berasal dari Gujarat. Dan bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Sunan Gresik ini berasal dari Campa. Akan tetapi, berdasarkan pembacaan prasasti baris kelima di makamnya, para sejarawan lebih cenderung mengatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Kashan. Kashan adalah nama suatu tempat di daerah Iran saat ini. Maulana Malik Ibrahim merupakan putra dari Maulana Muhammad Jumaidil Kubro bin Sayyid Zainul Husain bin Sayyid Zainul Kubro bin Sayyid Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Maulana Malik Ibrahim bukanlah putra yang berasal asli dari Indonesia. Dan para sejarawan sepakat bahwa Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini datang ke Indonesia pada tahun 1399 Masehi. Maulana Malik Ibrahim menyiarkan ajaran-ajaran agama Islam di Jawa Timur, tepatnya di Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik ini menekankan ajaran tasawuf pada sifat ketauhidan dan akhlak. Lalu yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat dan beliau lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Sunan Ampel dibesarkan di luar Jawa. Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini mulai menetap di Jawa pada tahun 1431 Masehi. Raden Rahmat merupakan putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dengan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa. Ayahanda Raden Rahmat ini merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Gresik. Jadi, Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Raden Rahmat atau Sunan Ampel menekankan ajaran tasawuf pada nilai-nilai sikap kezuhudan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga, yakni Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Mahdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1449 Masehi. Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel.
Pokok-pokok ajaran dari Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang ini adalah memuat wejangan yang didahului dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Isinya berisi penjelasan yang sistematis tentang ajaran suluk yang berkaitan dengan tauhid dan tasawuf. Dan tentunya, ajaran suluk yang berkaitan antara tauhid dan tasawuf berpangkal pada kalimat syahadat. Dalam bidang tasawuf, Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang mengajarkan tentang ihsan, yaitu suatu kenikmatan hidup yang dicapai dan dirasakan lewat hidup yang tawadhu, ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kesungguhan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang keempat, yakni Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama kecil Raden Qasim yang kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren yang dinamakan Dalem Dhuwur di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal dengan kecerdasannya. Setelah menguasai pelajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak, sehingga Sunan Derajat diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1442 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Sunan Derajat memiliki banyak sekali filosofi, dan filosofi yang terakhir memiliki arti yang sangat bagus. Artinya adalah, berikanlah ilmu kepada orang lain agar ia pandai, sejahterakanlah orang yang hidup miskin, ajarkanlah kesusilaan kepada orang yang tak tahu malu, berikanlah perlindungan kepada orang yang mengalami penderitaan. Banyak sekali masalah yang datang pada saat Sunan Derajat sedang melaksanakan dakwahnya. Namun, karena kecerdasan dan kegigihan beliau tetap semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masalah-masalah tersebut membuat dirinya menjadi orang yang semakin kuat dalam berjuang. Strategi yang dilakukan oleh Sunan Derajat ini adalah terjun langsung ke masyarakat apabila ada masalah yang harus diatasi, dan beliau mengidentifikasi akar permasalahan tersebut dan memberikan solusi yang tepat. Jadi, Sunan Derajat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam harusnya membagikan ilmu dan tetap bersifat rendah hati. Lalu yang kelima yakni Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan yang lahir di Palestina. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Sunan Kudus merupakan anak dari Raden Usman Haji yang merupakan seorang panglima perang Kesultanan Deman Bintoro. Ayah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq ini dikenal dengan sebutan Sunan Ngudung, yang merupakan putra dari sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Mustaza. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Raja Pandito atau Raden Santri. Sunan Ngudung melaksanakan hijrah hingga ke Pulau Jawa yang kemudian tiba di Kesultanan Islam Demak dan diangkat sebagai panglima besar perang. Sejak kecil,
Sunan Kudus mempelajari agama Islam melalui ayahnya sendiri dan juga pada Kiai Telingsing. Hingga pertemuannya dengan Sunan Ampel kala itu, Kiai Telingsing sendiri merupakan seorang ulama dari Cina yang sengaja datang ke Jawa bersama Panglima Besar Cheng Ho. Ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq ini adalah nilai-nilai toleransi. Berikutnya yang keenam yakni Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Beliau juga memiliki sederet nama lainnya yang melekat padanya. Salah satunya yaitu Joko Samudra. Mengapa diberikan nama Joko Samudra? Karena dulu beliau pernah dibuang oleh kakeknya ke laut yang kemudian ditemukan oleh seorang awak kapal dan diasuhnya oleh saudagar kaya pemilik kapal tersebut. Setelah beliau tumbuh besar di pesantren Sunan Ampel, kemudian Raden Paku diberikan nama Maulana Ainul Yakin, dan beliau diberikan nama Maulana Ainul Yakin karena memiliki kecerdasan. Disebutkan pada buku Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual yang diterbitkan oleh Kompas bahwa Raden Paku memiliki kisah yang menarik ketika mencari daerah untuk tempat berdakwah. Setelah beliau belajar bertahun-tahun dengan Sunan Ampel, lalu dirinya dan putra Sunan Ampel yang bernama Raden Mahdum Ibrahim diutus untuk menuntut ilmu ke Mekah. Sunan Giri dalam melakukan dakwah Islam di tengah masyarakat lebih menekankan pada nilai-nilai pendidikan. Beliau merupakan salah satu wali yang mengembangkan sistem pesantren yang pada kemudian hari diikuti oleh hampir oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dalam menyampaikan dakwah Islam, Sunan Giri senantiasa menyampaikan dengan cara-cara yang lunak dengan mengikuti ajaran Islam yang diterima sebagai kewajaran. Titik tolak dakwah yang dikembangkan pada dasarnya adalah menanamkan pendidikan budi pekerti luhur kepada masyarakat. Berikutnya yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Shahid. Beliau lahir pada tahun 1450 di Tuban dan wafat pada tahun 1550 di Demak. Beliau merupakan putra Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Raden Shahid sebenarnya anak muda yang patuh dan kuat kepada agama dan orang tua, tapi beliau tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, sehingga beliau mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya. Namun, pada saat beliau mengambil makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya, beliau ketahuan ayahnya sehingga dihukum. Hukumannya yaitu tangannya dicambuk 100 kali sampai banyak darahnya, lalu beliau diusir. Setelah diusir, beliau mengembara. Lalu beliau bertemu dengan orang yang berjubah putih, dan orang yang berjubah putih tersebut adalah Sunan Bonang. Lalu Raden Shahid diangkat menjadi murid, sehingga disuruh menunggui tongkatnya di depan kali sampai berbulan-bulan sampai seluruh tubuhnya berlumut. Maka dari itu Raden Shahid disebut sebagai Sunan Kalijaga. Berikutnya yang ke-8 yakni Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau merupakan salah seorang wali songo yang banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Beliau lebih terkenal dengan nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya pun terletak di Gunung Muria. Letaknya 18 km
di sebelah utara kota Kudus sekarang. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said tadi. Dan beliau berdakwah menggunakan cara seperti ayahnya, yakni menggunakan cara yang halus. Diibaratkan seperti mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Beliau merupakan satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinom dan kinanti. Beliau juga banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa islami seperti nelung dino, mitung dino, ngatus dino, dan lain sebagainya. Lewat tembang-tembang yang diciptakannya, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata daripada kaum bangsawan. Cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang suka berdakwah tapangeli, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan keturunan keraton Pajajaran dan melalui Nyai Roro Santang. Beliau juga merupakan seorang tokoh Wali Songo yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Beliau juga merupakan pendiri Kesultanan Cirebon. Beliau pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian mendirikan dinasti di daerah Banten juga. Sunan Gunung Jati merupakan cucu Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Setelah selesai menuntut ilmu Pasa pada tahun 1470, lalu beliau berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Dan di sana, beliau bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarifah Mudain meminta agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sanalah mereka membangun pesantren untuk meneruskan Syekh Datuk Latif, yaitu gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah dipanggil dengan Sunan Gunung Jati, dan beliau lalu dinikahkan dengan putri Cakrabuana Nyi Pakungwati, dan kemudian beliau diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana pada tahun 1479. Dengan diangkatnya beliau sebagai pangeran dakwah Islam, beliau melakukan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Setelah kerajaan Cirebon resmi berdiri dan bebas dari kekuasaan Pajajaran, lalu Sunan Gunung Jati berusaha mempengaruhi kerajaan yang belum menganut agama Islam. Lalu dari Cirebon ia mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati ini adalah nilai-nilai ketauhidan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan saya mengenai ajaran tasawuf yang dibawa oleh tokoh Wali Songo, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.